Tujuan kalian melaporkan majikan kalian ke 1995 itu apa, guys? Harus dipikir dulu sebelum kalian melaporkannya. Karena ya, melaporkan majikan kamu sama dengan kamu kehilangan pekerjaan di situ, ya. Melaporkan majikan sama dengan menyerang majikan, apalagi yang di sektor pabrik ya. Nama pabrik mereka tentu akan tercoreng, ya. Oke, niatmu tuh apa ngelaporinnya? Kalau misalnya kayak kasusnya si Mbak Ina ini sih aku menangkap kalau dia sih sebenarnya pengen naik gaji ya, pengen dibayar lebih ya. Jadi bukan mempermasalahkan job di luar jobnya ini ya, bukan pekerjaannya, tapi bayarannya. Dia sudah yoto sanchen kuai dan dia bilangnya puko ya, berarti dia itu mempermasalahkan bayarannya, bukan pekerjaannya, guys. Dan pekerjaan yang di luar job seperti itu tuh di luar sana tuh segambreng, guys, banyak ya. Dan mereka aman-aman saja karena bayarannya lancar, guys ya. Jadi buat kalian yang di luar sana menerima job di luar pekerjaan yang di luar job, harusnya kalian itu senang. Kenapa harus senang? Karena di situ kalian punya kesempatan untuk minta naik gaji ya. Jadi saling membutuhkan gitu loh, guys ya. Dengan catatan kamu tuh menerima nih, siap dengan pekerjaannya. Misalnya ya, kamu tuh di situ jaga orang tua, tapi orang tuanya masih bisa jalan, masih bisa kesana kemari, dan bosmu itu ada misalnya buka toko sarapan pagi, kamu ada bantu. Nah ini kamu punya kesempatan untuk minta naik gaji, bukan dilaporin, guys. Ini si Mbak ini ya, jadi niatnya mungkin pengen nambahin gaji ya. Ketika majikannya sudah bertindak nggak mau gitu, nggak mau dia kerja di situ, dia kan masih kekeh tuh mau di situ ya. Sampailah majikannya manggil polisi, tapi dia tetap nggak mudeng kan ya. Nggak mudeng kalau si polisinya bilang cengli nih tuh tongsi nih tuh kungco cesu le, tapi dia juga nggak mudeng, guys. Polisi, dia merasa si polisi tersebut itu berpihak kepada dia. Dan di luar sana ada yang berargumen ya, katanya kalau dia nggak tanda tangan itu sudah benar ya, sudah benar. Benarnya di mana gitu? Dia melaporkan ya, melaporkan majikan ini, berarti sama dengan dia ingin mengakhiri, guys, ingin mengakhiri pekerjaan itu. Secara tidak langsung tuh kalian tuh pengen mengakhiri pekerjaan itu ya, otomatis majikan langsung nggak mau ya. Kalian jangan menganggap kalau kalian nggak mau nanda tangani ya, majikan nggak bisa memutus kontrak secara sepihak. Bisa, guys. Majikan kamu itu punya wewenang juga. Kalau dia nggak cocok sama pembantunya, dia berhak memecat atau menandatangani putus kontrak secara sepihak ya. Kalau dia nggak menandatangani, terus kamunya mau gimana? Mau dapat majikan baru, guys? Kan harus diputus dulu kontrak. Harus diputus kontrak dulu, baru bisa dapat majikan yang baru. Kalau kamu kekeh di situ, majikan yang nggak mau, ya kayak mana? Nah, penerjemah di sini ikutan andil penting banget. Ya, jadi jangan menggunakan petantang petenteng biar kepake kelihatan marah sama majikan atau kelihatan kamu ekspresi marah sama agensi. Sebenarnya bukan itu yang diinginkan mereka, tapi kamu bisa menghandle. Ibarat gini, kayak kasus Mbak Ina ini, dia tuh sudah diusir ya, secara langsung sudah diusir sama majikannya. Gimana caranya kamu membawa Mbak Ina ini keluar? Kamu menjelaskan dong ke Mbak Indanya, Mbak, majikan kamu karena sudah dilaporkan, jadi dia tidak lagi membutuhkan mbaknya di sini. Ya, sementara ini lanjutannya seperti apa saya belum tahu karena majikan masih dalam posisi emosional. Jadi mbaknya sekarang dikemasin aja barang-barangnya dulu, ikut dulu sama agent. Nanti di kantor agent kita bicarakan lagi apakah si majikannya masih mau mempekerjakan mbaknya atau diputus kontrak. Begitu penjelasannya. Nah, ketika memutus kontrak, dijelasin juga sayang, ya itu dokumennya. Tolong nih, ya pakai pulpen ditunjukin. Ini baca ya sayang, ini tuh surat ya putus kontrak. Putus kontrak sama majikan yang ini. Ya, setelah putus kontrak, kamu nanti akan dicarikan majikan yang baru. Begitu. Jadi dia tuh tahu kalau menandatangani dokumen tersebut bukan mau dipulangkan. Ini nih yang sering kena hoax. Aku sering banget ngelihat kalian bikin hoax nanda tangani kepulangan. Nanda tangani kepulangan yang tidak finish, guys. Bukan di rumah majikan, bukan juga di kantor agensi. Semua proses ada step by step, ada prosedurnya. Semua orang yang tidak finish ya,
dipulangkan itu akan melalui tahapan pergi ke Depnaker ya. Di sana nanti kamu nanda tanganinya sendiri guys, dan nanti Depnaker itu berbahasa Indonesia menanyakan kenapa kamu tidak finish, apa masalahnya guys. Kalau misalnya kamu masalahnya sakit, ya tinggal dijawab, saya sakit bu, makanya saya pulang, maka ya akan dipulangkan. Nah kalau kalian mau pulang gara-gara nggak cocok kerja ya, ya tinggal dijawab aja, saya belum pengen pulang bu, saya pengen kerja. Nanti akan dipanggil nih si agensinya, kenapa dia dipulangkan, dia masih pengen kerja loh, begitu. Nah kalau si agensinya nggak mau bantu, ya itu akan diambil alih sama yang namanya shelter guys. Jadi kalian jangan bikin hoax ya. Kalau menandatangani itu adalah yang ditandatangani kalau majikan kamu nggak mau pakai kamu, itu adalah surat CY atau putus kontrak sama majikanmu yang sekarang. Kalau kamu nggak mau diputus, gimana kamu mau dapat majikan baru? Begono. Jadi kalau masalah yang dikepulangan tiba-tiba dipulangin ke Indonesia, nggak ada guys, nggak ada semuanya ya, nggak ada yang tiba-tiba dipulangkan, nggak ada seenak jidat, itu nggak ada guys. Semuanya ada peraturan di sini ya. Jadi nggak usah takut kamu tuh kayak menandatangani tiba-tiba kamu dipulangkan, enggak. Nggak gitu. Makanya penerjemahnya ya jelasin yang gampang, yang simple, yang bisa dicerna sama mbaknya. Jangan muter-muter ya, marah ikutan marah. Coba bosan itu ya, dia juga tahu kali kalau itu bukan rumahnya. Tapi kan poinnya bukan di situ sayang. Kamu tuh lagi nyelesain masalah, bukan memperkeruh. Ya. Ditambah 3.000 ente jelas dia bilang kurang lah. Nah ini pertanyaannya kan, kalian tuh mau lapor ke 1955 tuh tujuannya apa? Ya, jadi dipikir dulu mau naikin gaji. Kalau kalian tujuannya ngelaporin ke Depnaker mau naikin gaji, ya kamu salah tempat. Ya, kalau si Mbak Ina itu bilangnya sadar hukum, dia harusnya tahu kalau mau minta tambahan gaji itu bukan ke Depnaker ya. Karena undang-undang ya, pengaturan, pengupahan, penggajian, kalian itu kan sudah diatur sama undang-undang. Sedangkan ya 1955 itu Depnaker, mereka bekerja sesuai aturan hukum. Jadi mereka tidak punya wewenang untuk bantu naikin gaji kalian. Ya, yang bisa bantu kalian naik gaji ya bosmu. Makanya aku bilang negosiasilah bersama bosmu sayang, bukan ngelaporin. Kalau ngelaporin tujuannya naikin gaji, yang ada kamu kehilangan pekerjaanmu ya, karena majikannya kecewa gitu sudah dilaporin begitu ya. Jadi poinnya itu apa tujuannya ya? Memang fungsinya ya ICUU itu untuk melindungi kalian, tapi dalam segi mananya dulu ya. Kalau kalian itu ditindas ya, tapi aku ngelihat Mbak Ina ini bukan ditindas ya, kurang duit kan ya, bukan ditindas. Ditindas itu seperti apa sih Cek ya? Seperti kalian tidak digaji, tidak dikasih makan, terus kayak paspor kamu, ARC kamu dirampas, mungkin kalian di sana dimajikan dapat kayak pelecehan seksual. Nah, atau kalau mau dipekerjakan berat, kalian sudah tidak mampu dipaksa ya. Itu jenis tindasan ya. Ditindas kamu wajib lapor yang namanya 1955. Itu kalian butuh perlindungan hukum. Tapi kalau urusannya duit ya, naikin gaji ya bukan sana tempatnya. Gitu loh sayang ya. Karena aku sudah bilang ya, kalau di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang menerima pekerjaan di luar job dan mereka tuh aman. Karena kenapa? Ya bayarannya ini gitu sesuai dengan yang mereka mau. Dan aku ngajarin kalian kalau kalian menerima pekerjaan yang di luar job, ya kalian harus mampu bicara ya, menawarkan atau negosiasi ya. Saya mau dibayar berapa? Kan kalian yang punya tenaga yang mau bekerja. Jangan kayak kurang cukup, kurang puas malah melapor gitu loh ya. Kalian sampai sini ngerti nggak sih maksud yang aku omongin guys ya? Coba kalian baca teman-teman kalian, banyak tuh yang menerima pekerjaan di luar job ya. Dan saya rasa dia tahu banget nih si Mbak Ina ini, sebelum menandatangani kontrak ini dia tuh tahu kalau dia tuh jaga 2 orang. Kalau dia sadar hukum ya seharusnya dia menolak dong dari awal ya. Nggak ada pemaksaan lah guys. Aku yakin dia tidak dipaksa untuk menjaga 2 orang ini. Makanya dia menerima uang lebih yang 3.000 ente ini. Dia tahu kalau dia jaga 2 orang gitu ya. Dan sebenarnya ini hal sepele yang sebenarnya bisa didiskusikan sama majikan kalian itu mau nambah berapa
begitu ya. Terus aku kan sudah berkali-kali bilang ke kalian kalau di luar sana tuh sangat-sangat banyak yang namanya kerja di luar job guys, banyak. Tapi selagi itu menguntungkan bagi kalian, kenapa tidak ya? Bukankah kalian tujuannya mencari uang lebih ya, keuntungan ya? Karena gini, kalau kalian tuh ngomong peraturan-peraturan ya, seperti orang-orang yang di sana teori-teori peraturan-peraturan, sedangkan kalian yang bekerja di lapangan prakteknya itu tidak seperti yang ada dalam teori tersebut. Hanya kalian yang tahu. Nih aku kasih contoh ya, kasih contoh. Kalian melamar kerja masuk ke pabrik ya, ada yang namanya SOP ya, aturan ini dari pabrik, dari company ya. Tapi setelah kamu masuk ke lapangan, kamu tuh diatur lagi sama yang namanya atasan di lapangan. Namanya siapa? Mandor. Yo pancang kecang cang banyak banget tuh ya. Kok contohnya kamu sudah bisa nih di Sekepumen, nah kamu dipindah lagi Tepumen ya, tempat bagian A kamu udah bisa, dipindah lagi ke bagian C. Seperti itulah prakteknya di luar sana. Tidak seperti yang mereka teorikan. Oh, kamu kerja di pabrik nanti kamu tuh bagian ini ya, cuma ini. Ternyata sudah di sana kamu ada tambahan kerjaan ini. Sama seperti kamu jaga lansia ya, kamu jaga lansia tapi ternyata kamu harus ada masak, beres-beres rumah, ya nggak sih? Nah, jadi poinnya ketika kalian itu memang mendapatkan kerja di luar job, ya harusnya kalian punya kesempatan untuk menjual tenagamu ini gitu loh guys. Ngerti enggak sih? Alah, kalau kalian nggak ngerti-ngerti juga ya kebangetan gitu loh. Ya, kalau kalian nggak ngerti gitu loh. Jadi jangan sampai kalian itu kayak pengen naik gaji, nggak berani ngomong gitu. Kalian harus punya powerful ya. Ketika kalian sadar kalau kerjaan kalian ini di luar job, berarti kamu punya kesempatan untuk minta dibayar lebih. Misalnya ya, kamu jaganya satu lansia tapi masih bantuin majikan kamu misalnya punya home industry ya, pembuatan makanan misalnya, kamu masih bantu packaging atau sejenisnya. Nah ini kamu harus minta tambahan gaji ke siapa? Kalau kamu nggak bisa ngomong sendiri ya boleh lah minta bantuan agent ya, minta bantuan penerjemah boleh ya. Tapi bagusnya guys, kalau soal penaikan gaji itu kamu sendiri yang ngomong ke majikan, karena itu penaikan gaji kalian itu nggak ada aturan yang harus agensi yang bantu atau penerjemah yang bantu. Enggak, kamu ngomong sendiri sama bosmu, wis kelar gitu loh. Ngerti nggak sih sampai sini? Kalau nggak ngerti ya jedotin dulu lah kepalanya ke tembok. Oke, ya. Jadi kan tujuan kalian tuh datang ke Taiwan itu bekerja lah guys ya. Kalau ada kesempatan-kesempatan di luar sana dibayar lebih, kenapa tidak gitu. Selagi badan kamunya siap, selagi kamunya aman ya, selagi kamunya dibayar gitu. Kenapa harus komplain? Ya nggak sih? Coba baca komen-komen teman-teman kalian, banyak mereka yang kerjanya bukan jaga nenek ya, masak lah, jaga bayi lah, beres-beres lah. Itu kan di luar job. Tapi mereka kan mau gitu, karena kenapa? Dibayar setimpal.